Di sini saya akan mengerjakan tugas bab 7 dan bab 8 C++. Tunggu dulu ke sampai PDF-nya dibuka baru mulai. Ya, tapi sebelumnya kita ke awal bab 7 dulu. Tunggu sebentar. Ya, ini. Bab 7 adalah pointer dan string. Jadi di sini kita akan mengerjakan soal-soal tentang pointer dan string. Di sini jelaskan apa yang terjadi jika konstanta diakses menggunakan PTR. Oke, kodenya sudah saya copy. Nah, ini. Apa yang akan terjadi jika kode yang tadi di run yaitu sebenarnya di sini ada yang mess. Yaitu semua string ini ke print. Jadi ini tuh ngelooping dari awal sampai ketemu apa ya? Jadi ini di setiap string ini tuh selalu ada di akhir. Misalkan string ini akhirannya kan G. Nah, sesudah G tuh ada ini sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Nah, kalau misalnya kelihatan musikin programmer. Nah, jadi ini loopingnya artinya ketika SPTR tidak sama dengan ini. Nah, SPTR tuh jadi satu huruf gitu, dari P, R, I sampai huruf akhir. Nah, ketika SPTR tidak sama dengan ini, ngeprint kayak gitu. Nah, ini tuh simulasi untuk masukin string ke dalam pointer. Jadi pointer ini bisa diisi string dengan cara ya udah aja masukin string, terus cara penulisan pointernya seperti ini untuk membuat pointer yang isinya string. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya, apa yang akan terjadi jika tidak konstan mencoba mengubah nilai data yang konstan? Nah, jika kita mengubah nilai yang konstan secara teori itu tidak akan berubah. Jadi tetap aja nilainya tuh seperti itu. Begitu. Yang ketiga, jelaskan apa yang terjadi jika pointer konstan menunjuk data yang tidak konstan. Oke, kita coba saja. Karena saya belum pernah mendapatkan pengalaman seperti itu, jadi coba dulu. Oke.
build violet, ada yang error sini. Maksudnya apa ya? Ini tuh PTR diisi dengan address X. Terus sama kita PTR bintang PTR-nya diisi 7, lalu PTR-nya ganti alamat. Jadi gini, apa sih? Kalau konstan tuh, kalau udah dikasih nilai udah nggak bisa berubah. Kayak ini kan udah di address pointernya tuh addressnya udah ditentuin dan X. Ya addressnya konstanta gitu dan X nggak bisa rubah-rubah. Itu. Sekarang kita ke 14. Ini jelaskan juga apa yang terjadi jika pointer konstan menunjuk data yang tidak konstan. Tadi udah nggak bisa. Di sini menunjuk, oh ini ya, ini pointer ini menunjuk, nggak bisa soalnya addressnya udah konstan gitu. Addressnya udah diisi, address pointernya udah diisi dengan address X, nggak bisa berubah, udah diisi. Menggunakan perintah size of. Informasi apa yang diberikan oleh perintah size of? Size of tuh jadi memori, ya misalnya array 20, nah satu char tuh bit, jadi kalau 20 ya 20 bit gitu. Catatan hasil keluaran program di atas. Untuk apa kita mengetahui ukuran dari setiap tipe data? Untuk apa kita perlu mengetahui ukuran dari setiap tipe data? Oke, saya sudah mencatatnya di sini. Di sini tidak ada get size. Adanya juga size of mungkin. Ke size of baru bisa.
Jadi tadi kan soalnya untuk apa kita tahu memori, kita jadi tahu memori variabel setiap jenis variabel tuh, jadi kita tahu gitu, kalau misalnya mau pakai yang irit harus pakai variabel yang mana aja yang memorinya kecil kayak gitu. Di sini ketahuan kalau misalnya make long sama double tuh gede, double sama float tuh cenderung sama aja. Kayaknya sih double tuh lebih panjangnya daripada float, kayak long in gitu, dengan in lebih panjang long in daripada in. Nah, ya di sini kita tahu apa sih tiap variabel panjangnya. Jadi kamu tahu gitu mau pakai variabel yang efisiensi itu gimana. Oke, kita ke selanjutnya. Memahami penggunaan pointer dan array. Apa yang dimaksud dengan offset? Jelaskan penggunaan offset dalam di atas. Ini saja. Kalau di sini offsetnya cuma di print. Oke. Apa penggunaan offset ya? Array B indeks 0, 10, B1, 2, 20. Offset tuh dia apa ya? Jelasinnya guys. Di sini array di print. Lalu jadi gini, ini tuh apa kegunaan offset. Nah, misalkan kita masukin array ke pointer, bisa bisa ini tuh bisa diisi array, nggak harus apa sih integer yang nggak array, bisa penulisannya nggak ada yang berubah juga, dari sananya seperti itu sih. Nah, apa sih? Nah kan misalkan kita teh mau mau apa ya?
mau ngambil nilai yang indeks array di BPTN-nya tuh yang kedua. Nah, itu pakai offset. Ya, contohnya tuh kayak gini. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Maaf, sorry. Jadi offset tuh eh array yang dipindahin ke pointer tuh kan B. Nah, kita bisa tinggal apa sih? B tambah misalnya indeks arraynya 2, B tambah 2, langsung ngeprint ini, langsung ngeprint nilainya kayak gitu. Jadi apa sih, offset tuh lebih ke array bukan ke pointer. Misalnya kita tuh mau tahu array indeks ini ke berapa gitu. Cara simpelnya tuh pakai offset gitu. Penulisannya cuma seperti ini aja. Tuh. Nah, sekarang kita ke yang selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh program di atas dan jelaskan fungsi random. Random tuh mengacak-ngacak. Jadi ini pasti kodenya tujuannya untuk mengacak-ngacak kartu. Di sini kan ada kartu love, sapu tangan, collapse, kriting, terus scope. Nah, ini tuh diacak-acak pas di sini. Di metode shuffle ada run. Nah, row run 4. Jadi, row-nya tuh diisi antara hearts, diamond, club, atau spade diacak. Nah, kolomnya juga diacak antara S, Deus, 3, 4 diacak. Ya, fungsi random itu untuk mengacak. Memahami menggunakan pointer fungsi. Jelaskan secara singkat apa yang dilakukan oleh program di atas. Fungsi swap call value menggunakan call by value atau by reference. Kalau ini sih call by reference, soalnya ini tuh pointer, yang di passingnya tuh pointer bukan variabel. Jadi nyari referensinya dulu gitu. Pointer kan nyari referensi. Nah, kayak gitu. Nah, ini tuh jadi apa sih? Masukin variabel dulu ke sini, masukin referensinya, kemudian diacak. Jadi ini termasuk call by reference. Bab 8 sekarang, kelas dan data abstraksi. Kelas car pada program di atas memiliki 3 member variabel dan 2 member function sebutkan. Member functionnya adalah accept dan display. Di Java ini sebut method. Ya, method dan fungsi sebenarnya sama aja, nggak harus di Java sih, semuanya juga. Kayak yang namanya fungsi itu pasti method. Nah, ketiga member variabel itu model, price, mileage. Apa yang dimaksud dengan keyword public pada di atas? Public bisa diakses di kelas lain. Jadi kalau nah ini apa sih? Ini tuh kan ini kan kelasnya. Ini kurung bukanya, ini kurung tutupnya. Nah, kalau kita nggak akses variabelnya, misalnya variabel mileage, price, model, bisa gitu. Kalau misalnya ini public. Nah, ini default kalau misalnya nggak ada tulisan public seperti ini. Tunggu. Tadi ada orang ya. Jika kita ingin misalnya variabelnya public atau private, itu pertama nulis sifatnya dulu, misalnya ini public titik 2, terus di bawahnya tulis variabelnya, misalnya float price, in mileage, metode-metodenya, void cap, void display. Kalau misalnya nggak ditulis seperti ini kan di atasnya nggak diketahui keterangannya public atau private. Nah, itu sebenarnya public. Kalau misalnya nggak ditulis public.
Public itu bisa diakses di mana-mana seperti ini tuh. Ini bisa diakses di luar kurung buka kurung tutup kelas tersebut bisa diakses. Jelaskan private tidak dalam program di atas. Private tuh jadi nggak bisa diakses. Jadi misalkan kita mau ngerubah si Canem 26. Nah mau dirubah nilainya di luar kurung buka kurung tutup kelas tersebut, nggak bisa gitu. Di sini misal kita ditulis C titik terus titik nem 26 nem, nggak bisa diisi apa gitu, nggak bisa, akan jalan. Nah sekarang yang kedua, memahami konsep enkapsulasi dan abstraksi. Apa yang terjadi lalu catat. Saya lupa lagi soalnya. Enkapsulasi itu masukin data. Jadi ini nggak akan jalan nih Fort Hong. Soalnya ini private. Nggak akan jalan. Fort model. Ini juga nggak akan jalan. Nah, Fort set model. Ini jadi enkapsulasi itu masukin data di dalam suatu kelas, kayak masukin data misalnya kayak char model gitu mau dirubah. Nah, masukin datanya tuh lewat metode, lewat fungsi. Seperti itu. Itu cara yang bagus, jangan langsung jangan manggil variabel terus diisi, nggak bagus sebenarnya. Apa yang terjadi jika baris 31 dan 32 dihilangkan? Catat program menjelaskan mengapa demikian. Ya, emang harusnya dihilangkan. Nah, yang ketiga, memahami konsep variabel statik dan fungsi statik. Memahami konsep variabel statik dan fungsi statik. Jalankan program di atas lalu catat hasilnya. Nah, mDisplay. Terus ini. Statik tuh jadi nggak berubah-ubah. Jadi ini kan I sama dengan 0. Nah, pas di plus-plus tetap aja 0. Jadi ini kan mendisplay, manggil fungsi display. Code sebelum increment di sini ngeprint I-nya berapa? 0. Terus ini after the first incrementnya tetap 0 soalnya static. Terus ini after second incrementnya tetap 0. Gitu. Ya, apa yang dimaksud dengan variabel statik sudah dijelaskan. Jelaskan apa yang terjadi jika program di atas menggunakan variabel statik, seperti apa hasil program. Kalau tidak menggunakan statik jadi nambah. Jadi ini jadi 0, ini 0, ini 1, ini 2. Gitu. Enggak sih, kalau ini sih tetap 0 sama, soalnya ini tuh variabelnya di dalam fungsi, jadi variabelnya bukan global, variabel lokal. Jadi tetap aja nggak ada increment. Jelaskan program di atas lalu catat hasilnya. Ini adalah konstruk. Oh, ini kelas static example, static var. Ini static variabelnya diisi 9, lalu ditampilkan 9. Ini hasilnya 9. Jadi maksud di sini tuh variabel static kalau misalnya nggak dideklarasiin gitu value-nya, terus sama kita dikasih nilai bisa. Bukan berarti gara-gara static terus dideklarasiin nggak dikasih nilai, pas kita kasih nilai nggak ada nilainya. Nggak gitu. Tuh. Sama apa sih?
pertanyaan ini udah dijawab sama saya. Lalu soal keempat, memahami konsep akses friend. Nah, ini kelas A, private integer A, friend point F1, F2, F3. Saya ini kurang paham, sehingga saya mau nyatat terlebih dahulu. Friend tuh jadi gini, nah ini metode F1 kan friend-nya kelas A. Nah, jadi metode ini tuh bisa make apa sih F1 tuh karena temannya kelas A, jadi bisa pakai apa aja yang ada dalam kelas A. Sedangkan kalau F2 nggak bisa. Nah, F1 kan bukan termasuk metode yang ada di dalam kelas A. Metode yang di luar kelas A. Nah, kalau misalnya jadi friend-nya bisa ngeakses isi-isi kelas A. Seperti itu. Jadi udah dijawab apa yang terjadi jika baris 22 dan 23 dihilangkan. Ya justru harus dihilangkan, soalnya ini kan bukan friend. Metode F2. Oke, semuanya dijawab, kesimpulan udah. Kesimpulannya jadi kalau metode luar, kalau variabel luar mau make suatu isi-isi dalam kelas itu harus jadi friend-nya dulu. Kalau mau nggak akses data harus jadi friend-nya dulu. Facebook saja. Nah, program di atas menggunakan kelas friend. Biarkan program dan catat hasilnya. Ini friend-nya kelas B. Nah, jadi kalau misalnya ini tuh ini bisa ini AI. Soalnya temenan sama kelas A. Nah, bisa pakai kelas I. Ya, ini manggil metode. Ini objek dari kelas B. Mengapa kelas B bisa mengakses member variabel yang bersifat private pada kelas A? Jelaskan. Jadi kalau udah jadi gimana ya? Kalau misalnya udah jadi friend, jadi apa ya? Bisa nggak akses hal pribadi, privat juga, yang private juga. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari program di atas? Ketika suatu kelas menjadi suatu friend dari suatu kelas, misalnya kelas B gitu, jadi suatu friend kelas A, maka si kelas A bisa mengakses metode kelas atau variabel di dalam kelas A walaupun bersifat private. Tuh. Ya, demikian dari saya. Ya, sudah.